Simbiosis fikih dan kearifan lokal, potret toleransi lintas mazhab di Pauh Kota Pahlawan. Pendahuluan Kecamatan Pauh di Kota Padang tidak hanya mewariskan narasi kepahlawanan fisik melawan kolonialisme, tetapi juga mewariskan kepahlawanan pemikiran dalam beragama. Fragmentasi ideologi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang seringkali memicu perdebatan di tingkat nasional, justru menemukan titik temu yang sangat subtil dan dewasa di Tanah Pauh. Melalui dua peristiwa bersejarah, transisi bahasa khutbah tahun 80-an dan pasca bencana banjir bandang, kita melihat bagaimana fikih tidak lagi dipandang sebagai sekat kaku, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan sosial. Dialektika identitas, khutbah Arab di Masjid Tajul Arifin pada era 1980-an, arus modernisasi dakwah mendorong perubahan bahasa khutbah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia agar pesan keagamaan lebih mudah dicerna. Namun, sebuah anomali terjadi di Masjid Tajul Arifin. Tokoh Muhammadiyah, Bustam, justru mengusulkan kepada kepala KUA saat itu, Japri Jarab, agar masjid tersebut tetap mempertahankan khutbah berbahasa Arab. Secara teoritis normatif, Muhammadiyah melalui majelis tarjih menekankan pemahaman materi khutbah, Litafah al-Nas, yang secara logis menuntut penggunaan bahasa setempat. Namun, usulan Bustam menunjukkan kedalaman cara pandang, mempertahankan bahasa Arab bukan sekadar soal rukun, melainkan sebagai bukti sejarah bahwa Pauh berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja. Di sini, nilai sejarah historical value ditempatkan setara dengan nilai fungsional dakwah. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap entitas asal-usul wilayah di atas ego organisasi. Solidaritas di tengah bencana, fikih yang memudahkan peristiwa kedua terjadi saat bencana banjir bandang melanda, yang berdampak pada Masjid Al-Mutakin, Muhammadiyah. Secara metodologi hukum, terdapat perbedaan tajam mengenai syarat sah jumlah jamaah Jumat. Mazhab Syafi'i yang dipegang teguh oleh kaum Nahdiyin mensyaratkan minimal 40 orang jamaah mukim agar Jumat dianggap sah. Di sisi lain, putusan tarjih Muhammadiyah memberikan kelonggaran jumlah jamaah di bawah 40 orang dalam kondisi tertentu. Ketika pengurus masjid dan jamaah sempat ragu hingga memutuskan untuk meniadakan Jumat karena minimnya jumlah orang akibat bencana, tokoh NU, Ramlan Tuanku Guru, justru hadir sebagai katalisator. Beliau mendorong pelaksanaan Jumat tersebut dengan menghargai perspektif tarjih yang membolehkan jumlah sedikit. Tindakan ini merupakan manifestasi dari kaidah fikih, ma la yudraku kuluhu, la yutraku kuluhu, apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kehadiran tokoh NU untuk meyakinkan jamaah Muhammadiyah beribadah menurut keyakinan mereka adalah puncak dari moderasi beragama. Analisis dan hikmah dua peristiwa ini memberikan dua pelajaran besar bagi kajian fikih kontemporer. Fikih sebagai pelindung sejarah, penjagaan khutbah bahasa Arab di Masjid Tajul Arifin membuktikan bahwa hukum agama dapat digunakan sebagai instrumen preservasi identitas budaya dan historis suatu daerah. Transendensi mazhab, kehadiran Ramlan Tuanku Guru di Masjid Al-Mutakin menunjukkan bahwa saat darurah, atau bencana melanda, keselamatan ibadah dan persatuan umat harus melampaui fanatisme mazhab. Penutup kearifan lokal di Pauh mengajarkan bahwa toleransi sejati bukan hanya membiarkan orang lain berbeda, melainkan ikut menjaga identitas orang lain tersebut agar tidak hilang oleh zaman. Pauh telah mempraktikkan fikih kebangsaan, jauh sebelum istilah itu populer, di mana perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukanlah jurang pemisah, melainkan kekayaan yang saling melengkapi dalam menjaga tegaknya syiar Islam di Kota Pahlawan.